Kembali lagi bersama dengan saya Rizal Wijaya Putra dalam mata kuliah Statistika Bisnis 2. Hari ini kita akan coba membahas kembali lanjutan dari teman minggu lalu, yaitu mengenai regresi linear berganda yang sudah saya coba bahas menggunakan uji instrumen, lalu juga ada uji asumsi klasik, dan seterusnya kita akan melakukan uji hipotesis dan juga goodness of fit. Nah, bagaimana cara mengujinya? Saya akan mencoba menggunakan salah satu artikel dari Muhammad Iqbal, yang mana mungkin kedepannya bisa menjadi acuan Anda untuk membaca kembali dan memahami tentang bagaimana regresi linear berganda akan digunakan di dalam riset tugas akhir Anda nantinya, terutama untuk Anda yang menggunakan regresi linear berganda. Oke, langsung saja ya. Oke, baik. Jadi ini adalah artikel dari Muhammad Iqbal, SSI, MSI. Beliau juga adalah salah satu kolega saya untuk mendiskusikan mengenai statistik. Nah, ada banyak sekali kasus-kasus di dalam statistik dan juga penggunaan alat analisis. Namun, di dalam manajerial itu biasanya kita paling sering menggunakan regresi. Kenapa? Karena dia merupakan alat analisis yang paling dasar setelah korelasi tentunya, yang mana nantinya akan ada tahap-tahap tertentu. Nah, di artikel Muhammad Iqbal ini Anda bisa mengamati bagaimana pengolahan data dengan regresi linear berganda beserta dengan contohnya melalui SPSS. Oke, kita coba membahasnya. Namun saya tidak akan membahas secara rinci karena waktunya juga agar Anda tidak membaca, agar Anda tidak menonton video saya terlalu panjang. Anda bisa membacanya sendiri di artikel ini. Nanti akan saya sediakan di kolom deskripsi dari YouTube saya, akan ada Google Drive. Anda silakan akses di sana gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini regresi linear berganda yang akan disimulasikan pada bagian ini menggunakan pendekatan ordinary least square. Ordinary square ini artinya kita cari angka terkecil yang ordinary gitu. Lalu penjelasan angka dasar akan dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, yang ini tahapan-tahapannya ketika kita masuk ke tahap untuk riset, mengolah data dan menginterpretasikan. Yang pertama adalah persiapan datanya, tabulasi data. Nah, ini kalau dalam riset realnya Anda melakukan pencarian data, entah itu Anda langsung dapatkan dari dari lembaga tertentu. Misalkan kalau di keuangan Anda dapatnya di Bursa Efek Indonesia. Kalau misalkan Anda ini menggunakan survei, berarti Anda harus turun ke lapangan secara langsung untuk bertemu dengan respondennya. Lalu setelah itu data dikumpulkan, ditabulasikan, lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu estimasi model regresi linear berganda. Yang ketiga, pengujian asumsi klasik. Lalu yang keempat, uji kelayakan model, goodness of fit model. Dan yang kelima, interpretasi model regresi linear berganda. Nah, persiapan data yang dimasukkan melakukan input ini adalah pengertiannya seterusnya. Saya tidak menjelaskan lebih panjang, hanya poin-poinnya. Nah, pengujian asumsi klasik dilakukan setelah model regresi diestimasi, bukan sebelum model diestimasi. Jadi, setelah estimasi, kita lihat uji asumsi klasiknya. Seperti itu. Namun, apabila model tersebut tidak memenuhi asumsi klasik yang disyaratkan, maka dibutuhkan modifikasi atau transform data tersebut terhadap penyembuhan data ataupun model regresi. Pada bagian ini tidak dibahas langkah-langkahnya, dia juga nggak akan membahas. Nah, maka dari itu, dari langkah-langkah tersebut, gini, kalau di uji asumsi klasik yang kemarin sudah kita coba bahas, itu misalkan dia tidak lolos, maka ada konsekuensinya, data harus kita transform. Kalau datanya tidak lolos uji instrumen, maka kita harus membuat kembali instrumennya atau kuesionernya. Kalau misalkan menggunakan survei ya. Lalu habis itu kita survei kembali ke lapangan, baru kita lihat kembali apakah validitas dan reliabilitasnya oke. Kalau tidak oke, nah kita lakukan kembali seperti itu, mengulang terus sampai nanti uji validitas dan reliabilitasnya lolos. Nah, uji asumsi klasiknya kita transform, misalkan tidak lolos.
Lalu selanjutnya kita langsung ya, ini persiapan data. Datanya kita tentukan mau time series atau menggunakan apa namanya, per section. Nah, contoh di artikelnya si Iqbal ini dia akan menggunakan contoh data time series. Nah, datanya adalah tentang ekspor pakaian jadi dari Indonesia ke Jepang yang tersedia dalam tahunan dari tahun 85 sampai tahun 2000. Adapun variabel penelitiannya adalah ekspor pakaian jadi dalam ton atau kita singkat EKS sebagai variabel terikatnya. Lalu ada harga ekspor pakaian nih, harga ekspor pakaian jadi dalam juta per ton, HRG kita singkat jadi HRG. Jadi ada dua variabel nih, EKS dan HRG. Terus variabel yang ketiga adalah kurs yen terhadap rupiah atau kurs sebagai variabel bebas independen variabel. Contoh ini ingin melihat pengaruh variabel harga ekspor pakaian jadi dan variabel kurs yen terhadap rupiah atau kurs gitu ya. Jadi dia ingin tahu nih, kalau harga ekspor pakaian jadi dan juga kurs yennya ini dalam tanda kutip berubah gitu ya, berubah, naik turunnya, ada fluktuasi, bagaimana dengan ekspor pakaian jadinya? Jadi apakah berpengaruh? Logikanya gini, kalau misalkan harga ekspor pakaian jadinya itu naik, terus kurs yennya itu juga naik, otomatis kalau harga ekspornya harga ekspornya naik, kurs yennya ini naik, maka otomatis ekspornya bisa aja jadi turun karena harganya mahal dan juga kita bisa juga selera konsumennya juga bisa aja turun dan lain sebagainya, macam-macam faktornya. Lalu ini adalah equation atau persamaan regresi dari kasus ini, yaitu EKS sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kalikan HRG ditambah beta 2 kalikan kurs ditambah R-nya. Nah, model di atas akan diestimasi adalah parameter koefisien regresi dan konstanta, yaitu nilai ini beta tadi ya, saya skip aja. Nah, ini adalah datanya. Jadi ini misalkan di tahun 1985 ekspornya itu sebesar 3.678,8 sekian seterusnya, harganya itu 248,48, terus habis itu kursnya 5,65 dan seterusnya. Kita urutkan data-data tersebut sampai tahun 2000. Oke. Nah, biasanya sebelum masuk ke SPSS sebagai alat pengolah, kita menggunakan Excel. Jadi dimasukkan ke Excel terus habis itu kita olah. Nah, cara yang pertama adalah membuka aplikasi SPSS-nya. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ini adalah SPSS-nya. Nanti kalau misalkan Anda butuh master dari SPSS, silakan minta ke saya secara langsung. Mungkin bisa diwakilkan sama ketua kelasnya, nanti akan saya kasihkan. Terus habis itu yang hanya lewat saja sampai akhirnya akan muncul dua file SPSS seperti berikut ini. Ini ya, terus nanti kita coba cek. Oke, jadi nanti akan muncul tampilan SPSS seperti ini. Nanti nggak akan ada judulnya, untitled masih. Terus habis itu kita masukkan ke, ada dua tampilannya nanti, ada untitled dataset sama output one. Nah, output one ini biarkan aja, kita fokus pada datasetnya saja. Nah, di dataset Anda pertama klik di data view. Jadi nanti ada kolom di data view. Bentar, di mana tadi? Oh, ini ada kolom di sini tuh namanya data view. Anda bisa buka. Saya zoom dulu, bentar. Nah, di tampilannya di sini ada sheet data view. Anda klik data view. Terus nanti akan kita kopikan ya. Kita kopikan Ctrl C semuanya dari data Excel yang sudah kita sediakan tadi. Kita kopas di sini, Ctrl V. Terus setelah itu Anda pindah ke sheet yang sampingnya, yaitu sheet variable view. Ini kita masuk ke sheet variable view. Nah, setelah masuk sheet variable view-nya, namanya Anda rubah. Jadi ini ada nama, ada kolom nama, type, width, decimal, labels dan seterusnya.
Anda rubah saja namanya menjadi EKS, HRG, dan kurs. Oh iya, saya ulangi kembali, ini merupakan contoh untuk Anda bisa bisa belajar sendiri nanti di rumah menggunakan SPSS tingkat dasar. Jadi nanti Anda bisa mengoperasikan, mencoba untuk menyelesaikan, terus habis itu Anda bisa menginterpretasikan atau memaknai angka yang ada di dalam SPSS tersebut, kayak gitu ya. Lalu ini Anda ganti ya, var 1, var 2, sama var 3 ini Anda jadi EKS, HRG, dan kurs. Nah, setelah itu, ini sudah berganti, tampilan kalau Anda klik kembali pada datasheet ya, ada sheet di kolom bawah tadi, kolom bawah kiri, itu ada sheet data view, Anda klik kembali, maka kolom tersebut sudah akan bernama EKS, HRG, dan kurs secara otomatis. Terus kita lanjutkan, estimasi selanjutnya adalah di menu atas ya, di menu atas, di kolom menu atas ini ada file, edit, view, data, transform, direct marketing, dan seterusnya. Anda klik analyze, nah Anda klik analyze, terus Anda klik regression, terus Anda klik linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini, kotak dialog linear regression, ya kan? Terus habis itu Anda centang nih, Anda centang EKS, jadi Anda klik di sini EKS, terus pindahkan ke sini. Jadi diklik dulu EKS di sini, terus diklik ini, klik gitu ya. Dari ini yang ini nih. EKS klik, terus habis itu diklik ini. Terus HRG kita klik, kita pilih ke independen, kurs juga akan ke independen, klik gitu. Setelah itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita klik klik OK. Nah, klik OK. Ya, klik OK. Habis itu kita memunculkan output guna untuk asumsi klasiknya. Kita gunakan multikoloritas menggunakan VF dan tolerance, autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, heteroskedasticitas menggunakan scatter plot, z-breadth, and z residual, normalitas menggunakan normal p-plot. Nah, multikoloritas dan autokorelasi ada pada tombol statistik. Ada tombol statistik. Nah, ini di sini, di linear regression tadi, sebelum Anda klik OK, Anda klik statistik sini, diklik nanti, jadi di linear regression tadi, klik statistik, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog ini, Anda centang collinearity diagnostic sama Durbin-Watson. Oke, setelah itu, baru klik continue. Lalu, kita akan kembali ke sini ya. Nah, kita akan kembali ke kotak dialog ini. Anda klik plots. Anda klik ini ya, ini nih, klik plots. Terus habis itu Anda akan muncul ini ya, akan muncul kotak dialog ini. Nah, kotak dialog ini linear regression plots. Anda pindahkan, jadi klik Z reset itu ke Y. Terus habis itu Z prediction atau Z-pred itu pilih ke X. Habis itu klik normal probability plot gitu ya. Kita klik itu, terus habis itu klik continue. Nah, Anda akan kembali lagi setelah semua tombol perintahnya sudah ya, Anda klik OK. Jadi yang mana tadi? Yang di sini. Klik OK lagi. Oke, terus sebentar. Ini kekecilannya sebentar saya. Oke. Nah, nanti Anda lihat saja di output. Jadi ada sudah outputnya di sana. Anda klik saja output. Ada dua, kan saja ada dua, ada dataset, ada output. Nah, di outputnya sudah ada berbagai jenis angka-angka dan juga tabel tertentu yang mana menunjukkan hasil prediksi dari hasil analisis dari regresinya. Setelah itu, yang pertama kita lakukan adalah pengujian asumsi klasik. Kenapa? Karena kalau misalkan saya lupa ya, uji validitas dan reliabilitas dulu seharusnya. Tapi karena
kasus dari soal ini atau dari ekspor ini ya, perkara ekspor ini itu memiliki data given. Jadi datanya dia ini bukan by survei, tapi by given. Dia sudah ada pihak-pihak tertentu yang sudah melakukan survei. Nah, dia tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Biasanya data-data tersebut ada di data-data konsentrasi keuangan. Tidak perlu dilakukan validitas dan reliabilitas karena sudah pasti valid dan reliable. Tapi kalau misalkan Anda sudah ketika Anda riset nanti Anda menggunakan survei untuk pencarian datanya, maka perlu dilakukan validitas dan reliabilitas. Nah, validitas dan reliabilitas ada di bab sebelumnya, Anda bisa cek di sana. Nah, kalau ini saya lanjutkan di asumsi klasiknya ya, karena kita anggap sudah valid dan reliable datanya. Nah, di multikolinialitas ini kita lihat di kolom koefisien. Jadi ada nanti di outputnya tadi, ada tabel namanya koefisien. Lalu Anda lihat di kolom paling kanan dan juga kolom paling kiri. Nah, ini kita lurusin, kita lihat nih. Ada dua variabel prediction atau variabel bebasnya. Ini HRG dan kurs. Ini memiliki collinearity statistik, yakni 0,801 sama, dan VIF juga sama 1,248. Nah, kita lihat nih. Berdasarkan ketentuan statistikan dari beberapa buku yang sudah kita bahas bersama ya, ada punyanya Sugiono, ada Imam Ghazali dan sebagainya. Di sini mengatakan bahwa kalau HRG dan kurs sama-sama 1,28, sedangkan toleransinya 0,801. Jadi VF sama toleransinya ini. Nah, karena nilai VF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5. Jadi ada beberapa mengatakan tidak boleh dari 5, ada juga yang mengatakan tidak boleh lebih dari 10 untuk lolos multikoliniaritas. Nah, ternyata nilai VIF di sini tidak mencapai 5. Jadi dia tidak terjadi multikoliniaritas pada variabel tersebut. Nah, dari nilai toleransinya juga dia tidak mendekati angka lebih dari 5 juga. Jadi dia lolos dari multikoliniaritas. Oke, lanjutnya yaitu autokorelasi. Nah, autokorelasi ini kita menggunakan Durbin-Watson ya. Jadi di sini nanti akan ada muncul tabel model summary. Di sisi paling kanan ada Durbin-Watson, angkanya 2,162. Nah, ini merupakan DW hitung. Nah, bagaimana dengan DW tabel atau Durbin-Watson tabel? Jadi seharusnya kita sesuaikan DW hitung yang ada di output SPSS ini dengan DW tabel atau Durbin-Watson tabel. Nah, kita lihat dulu nih DLDU-nya. Masih ingat ya di minggu lalu DLDU. Nah, DLDU-nya kita cari dengan tingkat error 5%. K, ini ya K-nya 2, N-nya 16. Jadi K itu adalah variabel bebasnya, dia ada 2, HRG dan kurs tadi. Jumlah sampelnya ada 16 tahun tadi yang kita ambil. Nah, dilihat di sini ini adalah N-nya ya, N-nya 16. K-nya 2, nah DLD-nya adalah 0,92 dan 1,539. Nah, kita lihat di sini, kita gambarkan dulu tabel ini, autokorelasi. Ingat, autokorelasi hanya dipergunakan untuk data time series. Kalau datanya cross section, tidak perlu dilakukan. Oke ya. Nah, pertama kita buat garis lurus, terus habis itu kita tentukan 0 di sebelah kiri dan 4 sebelah kanan. DLDU-nya adalah di sini ya, DLDU, ini 4 min DU dan 4 min DL, 1,982 dan 1,539 dari ini ya, dari data dari Durbin-Watson tabel. Terus habis itu 4 min DU, jadi 4 dikurangi DU-nya 1,539, ya 4 kurangi 1,539 menjadi 2,481, 4 dikurangi 0,982 menjadi 3,018. Nah, akan ada
1, 2, 3, 4, 5 kuadran. Jadi akan ada 5 kuadran penentuan kira-kira di mana nilai DW hitung ini ya yang ada di SPSS akan masuk. Nah, kalau kita lihat kembali, nilai DW hitungnya adalah 2,162. 2,162 berada di antara 1,539 dan 2,481. Dia ada di sini. Jadi tidak terjadi autokorelasi. Aman ya. Nah, kalau misalkan di ragu-ragu ada di ragu-ragu, bagaimana Pak? Nah, kalau di ragu-ragu maka kembali ke peneliti. Penelitinya yakin nggak kalau ini ada autokorelasi? Jadi Anda masih dipersilakan untuk melanjutkan kembali datanya tanpa transformasi data kalau misalkan di ragu-ragu. Tapi kalau sudah autokorelasi positif, kita harus transform dulu datanya. Jadi gitu ya. Lalu yang ketiga kita cek heteroskedastisitas. Nah, di heteroskedastisitas ini kita lihat scatter plot. Nah, pada gambar ini nih scatter plot nih. Ingat, scatter plot sudah saya jelaskan di bab sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu atau cenderung dia menyebar. Nah, ini kan ya datanya kan cenderung menyebar, dia tidak membentuk pola apapun. Nah, dengan kata lain terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita harus cari homoskedastisitasnya gitu loh. Nah, namun scatter plot ini rentan kesalahan dalam penarikan kesimpulannya. Kenapa? Karena sangat subjektif. Kita bisa subjektif itu kayak bisa saja berbeda pendapat antara peneliti utama dengan peneliti yang lain. Hanya sekedar melihat gambar gitu ya. Kalau saya pribadi di sini nggak terjadi pola apapun, dia cukup menyebar. Tapi orang lain atau peneliti lain belum tentu mengatakan demikian gitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita scatter plot ini dianggap tidak begitu baik atau terlalu subjektif untuk diambil penarikan kesimpulannya, maka Anda bisa menggunakan cara-cara lain selain menggunakan ini. Nanti Anda pelajari kembali di pertemuan saya sebelumnya juga sudah saya bahas. Ada beberapa cara lain. Tapi biasanya normalnya kita menggunakan ini apalagi level S1. Level S1 itu minimal cukup tahu tentang penggunaan asumsi klasik itu cara bacanya bagaimana gitu ya. Hanya itu saja sebenarnya. Lalu yang keempat ada normalitas. Nah, normalitas ini kita pergunakan gambar normal p-plot. P-plot ya. Ini normal p-plot nanti akan muncul seperti ini. Normal p-plot regression standard residual, dependent variabelnya adalah EKS, ekspor tadi ya. Nah, di sini kita akan melihat satu garis diagonal yang mana diikuti oleh titik-titiknya, gitu ya. Yang mana diikuti oleh titiknya. Nah, ini pengertiannya. Sebaran titik-titik dari gambar normal p-plot di atas relatif mendekati garis lurus yang diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Artinya, kalau misalkan besok Anda menemukan normal p-plot ini menyebar gitu ya, dia tidak mengikuti garis diagonal ini, jadi ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, itu artinya dia tidak normal, datanya cenderung tidak normal. Tapi kalau karena dia di sini kasusnya mendekati garis diagonal ini atau cenderung mengikuti, maka kita katakan dia normal, gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke uji kelayakan model atau goodness of fit. Kita mengatakannya biasanya goodness of fit atau uji kelayakan model. Yang pertama kita menggunakan uji F. Nah, uji F ini itu nanti kita lihat di ini tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini di paling kanan ada kolom ini ya, kolom uji F dan signifikansinya. Nah, di sini signifikansinya adalah 0,0000 gitu ya. Nilai probability F hitung pada tabel di atas nilainya adalah 0,0 atau mendekati 0. Lebih kecil dari tingkat signifikasinya yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh harga ekspor pakaian jadi dan kurs yen terhadap rupiah
terhadap rupiah kurs terhadap variabel terikat ekspor pakaian jadi. Jadi gini, goodness of it atau kelayakan model itu pada dasarnya seperti kita melihat nilai bagus atau tidaknya estimasi kita. Jadi misalkan contoh misalkan ketika Anda ingin menilai mobil gitu ya, mobilnya bagus apa enggak ya? Banyak sekali kriterianya, misalkan dia irit bahan bakar atau tidak, terus habis itu harganya sudah sesuai apa tidak, kualitas dari fitur yang diberikan bagus atau tidak, kursinya empuk apa tidak, apalagi pintunya kalau ditutup bunyi apa enggak, dan seterusnya, macam-macam sekali. Nah, goodness of it yang ada di regresi ini itu sama halnya dengan analogi saya untuk ke mobil. Perbedaannya kalau di mobil mungkin banyak, tapi di sini kita hanya menggunakan dua, yaitu uji F dan satunya uji determinasi. Itu ya. Nah, uji F kita lihat di sini nilainya mendekati 0 dan tidak sampai 5%. Kenapa 5%, Pak? 5% itu artinya tingkat error yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jadi peneliti yakin bahwa kalau misalkan ada error, tidak akan lebih dari 5%. Kayak gitu ya. Nah, setelah kita lihat nih nilai hitungnya, nilai signifikan dari probabilitas F-nya ini, ternyata 0,00. Dia tidak mendekati 5%. Artinya dia cukup baik untuk mengestimasi. Di kasus-kasus lain juga bisa mengestimasi dengan cara seperti ini. Jadi variabel, kalau kita ingin mengukur ekspornya ini bajak atau tidak, gitu ya, kita lihat aja kursnya bagaimana, kita lihat juga harga ekspornya berapa. Nah, itu pasti bisa menentukan seperti itu ya. Terus habis itu kita lihat uji koefisien regresinya, ini kita gunakan uji T. Nah, uji T ini pada dasarnya bukan uji kelayakan menurut saya, karena di beberapa buku di beberapa buku statistik internasional juga mengatakan bahwa uji T itu hanya untuk melihat apakah koefisien regresinya ini benar-benar bagus, koefisien regresinya ini besar atau kecil, tapi bukan melihat goodness of it-nya, bukan melihat baik atau tidaknya, hanya itu. Jadi, tapi kalau di artikel ini demikian, Anda boleh mengikuti saya juga boleh, pendapatnya Anda boleh mengikuti Muhammad Iqbal juga boleh. Nah, ketika nanti Anda bisa memilih siapa yang menurut Anda benar, Anda akan tahu bahwa pada dasarnya setiap statistik itu punya pendapat yang berbeda-beda. Seperti gampangannya mungkin selera kesukaan terhadap mobil. Mobil yang bagus menurut si A adalah mobil X, menurut si B adalah mobil Z. Beda-beda, tapi semuanya tidak ada permasalahan. Semuanya sama-sama bagus, silakan dipakai menurut apa yang Anda percayai, itu saja. Nah, kita lanjut ya. Kalau di koefisien untuk uji T, kita lihat nih HREG dan kursnya, nilai signifikasinya berapa ya. Nilai signifikasinya adalah 0,01 dan 0,00. Nah, setelah itu kita lihat nih, apabila nilai probabilitas T hitung ya kan, lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Oke, kita lihat nih. Ternyata signifikasinya itu 0,01 dan 0,00 dan seterusnya. Maka dia artinya di bawah 5%. Maka interpretasi selanjutnya mengatakan bahwa harga dan juga kurs itu sangat signifikan mempengaruhi ekspor, gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 5%, bagaimana Pak? Maka dia tidak signifikan atau tidak pasti mempengaruhi, gitu ya. Signifikan itu apa ya? Misalkan Anda melihat faktor-faktor apa saja yang membuat anak muda zaman sekarang menyukai iPhone misalkan. Anda menduga bahwa orang suka iPhone karena kameranya. Tapi setelah diuji, ternyata uji T-nya itu lebih dari 5%. Artinya apa? Artinya belum tentu orang membeli atau menyukai iPhone itu karena kameranya. Belum tentu.
Bisa saja karena fitur-fitur yang lain, keamanan mungkin, ya kan? iPhone mungkin aman dari virus, dan juga mungkin komunitasnya, mungkin lingkungannya dia membuat orang ini harus membeli iPhone, dan seterusnya, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi. Kita gunakan R-square dan juga adjusted R-square yang ada di model summary. Jadi ada tabel model summary. Di situ nanti ada dua tabel, ya ada dua kolom, ada kolom R-square dan adjusted R-square. Nah, R-square untuk kasus ini nilai R-square-nya adalah 0,911 dan adjusted R-square-nya adalah 0,898. Nah, jika dari nilai R-square-nya yang sebesar 0,911 menunjukkan bahwa proporsi variabel HRG dan KUS terhadap variabel EKS sebesar 91,1%. Artinya apa? Harga ekspor pakaian jadi dan nilai tukar yen terhadap rupiah memiliki proporsi pengaruh terhadap ekspor pakaian jadi sebesar 91,1%. Sedangkan sisanya 8,9%, ya kan? 100 dikurangi 91,1 atau 8,9 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier. Nah, di model ini dia mempunyai dua variabel independen yang mencoba memprediksi bahwa mereka lah yang mempengaruhi jumlahnya ekspor, ya kan? Sama halnya dengan kasus iPhone tadi yang saya ceritakan. Kalau misalkan saya menduga, saya membuat riset nih, orang beli iPhone karena prestis, harganya mahal, jadi dia cukup dianggap orang kaya gitu, mungkin di mata orang lain, atau mungkin pengakuan, dia mendapatkan pengakuan. Yang kedua, kameranya bagus, misalkan demikian, tapi belum tentu demikian. Kenapa? Karena kita melihat uji R-square-nya bagaimana. Nah, R-square-nya kalau kalau dia mengatakan 100%, ya, R-square-nya 100% atau 1,0 misalkan munculnya dia atau 100%, maka artinya tidak ada variabel lain yang mempengaruhi. Hanya dua ini saja, pengakuan dan juga satunya lagi kameranya bagus, gitu ya. Nggak ada faktor lain. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 1,0 atau 0, berapa gitu ya, maka ada variabel-variabel lain atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi orang beli iPhone atau menyukai iPhone. Ya, tadi keamanan, mungkin lingkungan sekitarnya, ya kan, dan macam-macam gitu ya. Nah, yang mempengaruhi ekspor ini itu ada 8,9% dari variabel lain yang selain harga ekspornya dan juga selain kursnya. Ada hal lain, cuma nggak dimasukkan di dalam model ini. Nah, itulah yang disebut dengan uji determinasi. Kita melihat apakah ada variabel lain yang mempengaruhinya, gitu. Nah, kalau adjusted R-square sebenarnya sama aja, cuma bedanya adjusted R-square ini dia mencoba untuk melakukan kalau R-square ini kan R dipangkatkan 2, square itu pangkat 2 sebenarnya. Nah, kalau R-square ini adalah, kalau adjusted R-square berarti R-square pangkat 2-nya dihilangin dengan cara dengan cara langsung dibuat satuan. Jadi dia dibuat di square. 0,911 pangkat 2 berarti 0,911 kali 0,911. Artinya hasilnya berapa? 0,898. Nah, itu disebut dengan adjusted R-square. Ada beberapa peneliti yang berbeda pendapat mengenai penggunaannya. Beberapa peneliti menggunakan R-square untuk uji determinasi, beberapa menggunakan adjusted R-square untuk uji determinasi. Silakan Anda pergunakan salah satu di antaranya. Tidak perlu keduanya, salah satu saja. Karena kalau misalkan R-square dia punya pangkat, sedangkan adjusted R-square dia tidak berpangkat. Begitu ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini interpretasi modelnya. Di interpretasi model ini kita lihat bahwa di model tersebut ini di tabel koefisien itu akan muncul konstantanya minus 4,67, 496, terus 7,815, 101,855 dan seterusnya. Nah, itu ada maknanya
nanti kita akan membuatnya menjadi artinya ini pengertiannya. Jadi gini, di unstandardized coefficient ini kita tidak bisa melihatnya secara langsung pengaruh seberapa besar, tapi kita gunakan standardized coefficient ini 0,397 dan 0,709. Kenapa? Karena di sini ada beta dan standar error yang tidak bisa masukkan. Tapi kalau di standardized coefficient kita bisa masukkan. Artinya gini, ketika harganya itu naik sebesar 0,97, ya kan? Harga dari ekspornya itu per itemnya atau per tonnya itu naik 0,397%, maka akan menaikkan jumlah ekspornya, gitu ya, menaikkan jumlah ekspornya sebesar 1, kayak gitu. Atau ini saya bacakan aja ya. Koefisien regresi harga bendera positif artinya saat harga ekspor pakaian jadi ke Jepang naik, ya, harga ekspornya naik, maka jumlah ekspor pakaian jadi ke Jepang juga akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena di sini positif nilai betanya ini. Beta yang ini ya, HRG sama kurs. Kalau konstannya nggak usah dipikirkan. Di sini juga sama, di nilai betanya juga positif. Makanya kalau misalkan harganya naik, otomatis dia juga harganya naik, otomatis jumlah ekspornya juga naik. Harga kursnya naik, ekspornya juga naik, gitu ya. Seperti itu. Tapi berapa besarannya? Saya biasanya menggunakan standardized coefficient. Ini menggunakan ini. Naik, kalau misalkan naiknya 0,397, maka dia akan naik sebesar 1 juta per tahun, gitu ya. Oke, ini pengertian selanjutnya Anda bisa baca-baca sendiri. Jadi itu akan memandu. Jadi artikel ini saya yakin akan memandu Anda untuk menggunakan riset regresi linear berganda untuk Anda yang memerlukannya. Kenapa? Karena nanti Anda bisa saja bertemu dengan alat analisis yang lainnya. Nah, apa itu alat analisis yang lainnya? Macam-macam sebenarnya. Ada SEM, ada ANOVA, MANOVA, diskriminan, ada juga analisis cluster, multidimensional scaling, macam-macam. Nah, minggu depan saya akan mencoba untuk membahas hal tersebut. Tapi untuk minggu ini cukup Anda mempelajari artikel tersebut. Silakan Anda save, saya yakin akan berguna untuk Anda. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.